dipersiapkan oleh Korun. Dengan kejahatan yang direncanakan dengan cermat, Korun memanggil seorang pelacur dan memberinya tumpukan uang. Dia memerintahkannya untuk berbohong, mengaku telah melakukan perbuatan terlarang dengan Musa. Wanita itu, meski ragu-ragu, tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan, dan setuju untuk menjadi bagian dari konspirasi tersebut. Hari penghakiman tiba. Korun dan pengikutnya berhadapan dengan Musa dan Bani Israel, bertanya tentang hukum pencurian dan zina, mencoba menjebak Nabi dengan kata-katanya sendiri. "Saudara Musa," ucap mereka sambil menatap tajam, "bagaimana menurutmu hukuman bagi pencuri?" Musa menjawab dengan tegas, "Hukumannya adalah dipotong tangannya, meskipun itu aku sendiri yang melakukannya." "Maka, bagaimana hukuman bagi orang yang berzina?" tanya mereka lagi, dengan senyum sinis menghiasi wajah mereka. Musa tidak berbelit, "Hukumannya adalah dirajam atau dicambuk, meskipun aku sendiri yang terlibat." "Tapi hai Musa," seru mereka tiba-tiba, "kau telah berzina dengan seorang perempuan." Tuduhan itu membuat Nabi Musa terperangah. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, mereka membawa pelacur yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Saat perempuan itu tampil di hadapan Musa, dengan penuh keyakinan ia bersumpah, "Demi Allah, aku tidak pernah melakukan tuduhan yang mereka lancarkan ini. Aku bersaksi bahwa engkau bersih, dan Allah pasti akan membersihkanmu dari fitnah keji ini. Engkau adalah utusan Allah, mereka telah memberikan harta banyak kepada saya, agar mengaku telah berzina denganmu." Bani Israel terdiam, terpaku oleh kebenaran yang terungkap. Musa terjatuh dalam kesedihan dan kelegaan, bersujud dan menangis, hatinya penuh dengan rasa syukur, karena dibersihkan dari tuduhan yang memalukan. Dalam saat krusial itu, wahyu turun kepada Musa, memberinya kekuatan dan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. "Aku telah menjadikan bumi tunduk kepadamu, perintahlah dia sesukamu," demikianlah Allah berfirman, memberikan bukti kepada semua yang hadir bahwa Musa, meski difitnah, tetap menjadi pilihan dan utusannya. Pada momen dramatis itu, kebenaran terungkap, dan Bani Israel menyaksikan kegagalan upaya Korun untuk merusak reputasi Nabi mereka, menegaskan kembali kepercayaan mereka pada keadilan dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Setelah kebenaran terungkap, Nabi Musa menghadapi Korun dan pengikutnya, yang masih berdiri di atas permadani mewah mereka, simbol kemegahan yang telah membawa mereka pada kehancuran. Saat itu, dengan perintah Allah, Musa memerintahkan bumi, telanlah mereka. Tanah mulai berguncang dan retak, membuka celah besar tepat di bawah kaki Korun dan pengikutnya. Dengan panik dan ketakutan yang mendalam, mereka mencoba melarikan diri, tetapi terlambat. Permukaan bumi menelan mereka, mulai dari kaki hingga pinggang, sementara mereka berteriak memohon ampun. Tetapi amarah Musa belum reda, dia memerintahkan sekali lagi, dan tanah terus menarik mereka ke bawah, hingga hanya kepala mereka yang terlihat, lengan mereka melambai-lambai meminta pertolongan yang sia-sia. "Saudaraku, ampunilah aku akan memikirkan ulang tindakanku." Pada saat terakhir, ketika hanya kepala mereka yang masih di atas permukaan, Musa memberi perintah terakhirnya, dan mereka sepenuhnya ditelan oleh bumi. Hanya kesunyian yang tersisa di tempat yang dulunya berdiri penuh kesombongan dan kemegahan. Di langit, suara Allah bergema, mengingatkan Musa dan semua yang menyaksikan, "Hai Musa, hambaku telah tunduk kepadamu, mereka memohon dan meminta belas kasih, namun kamu tidak berbelas kasih. Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya mereka berdoa dan meminta tolong kepadaku satu kali saja, maka aku akan mengasihi mereka." Wahyu ini menyisakan pelajaran yang mendalam bagi Bani Israel dan bagi kita semua, bahwa Allah Maha Pengampun, dan selalu terbuka untuk pertobatan hambanya. Namun, Bani Israel yang menyaksikan semua ini, berbisik satu sama lain, diliputi kecurigaan, jika harta dan semua simpanan Korun tidak terpendam, pasti Musa akan menguasainya. Tetapi, Nabi Musa tahu akan pikiran mereka, berdoa kepada Allah, memohon agar semua harta dan simpanan Korun juga lenyap bersama dengan pemiliknya. Doanya dikabulkan, dan bumi pun membuka rahangnya sekali lagi untuk menelan semua yang terkait dengan Korun, memastikan tidak ada yang tersisa bagi mereka yang masih tergoda oleh keserakahan.
Peristiwa ini, seperti yang dicatat dalam surah Al-Qasas ayat 81, menjadi pengingat abadi akan akhir dari mereka yang sombong dan menentang kehendak Allah. Maka, kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ini merupakan peringatan dari Allah tentang nasib yang menanti mereka yang menyombongkan diri dan menentang kebenaran. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.